Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Bertemu kembali kita dengan renungan pagi kuat dan berkemenangan. Saya percaya saudara ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Mari kita awali renungan ini dengan pujian dan penyembahan. Tuhan selalu ada dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kiranya pujian yang kami sudah sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuat kami mengerti lebih lagi Tuhan tentang Engkau, tentang juru selamat kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 25. Saya bacakan ayat 20 saja saudara ya. Saudara dapat membaca secara keseluruhan untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allah pembuat terobosan. Ya, Allah menerobos. Firman Tuhan ini mengisahkan ketika itu Daud sudah diurapi menjadi raja. Ya, Raja Israel tentunya.
Kemudian bangsa Filistin, orang-orang Filistin secara keseluruhan di ayat 17, mereka berusaha ingin menangkap Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud kembali ke kubu pertahanan. Daud berdoa, Daud menyembah Tuhan, Daud menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kubu pertahanan ini bicara tentang persiapan atau preparation. Kita lihat di dalam ayatnya di dalam Markus 14 ayat ke-38. Saya bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah, tetapi daging lemah. Saudara, itulah yang dilakukan Daud, membuat satu persiapan berdoa, berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa dikatakan? Roh penurut, daging itu lemah. Daud lebih menyerahkan rohnya kepada Tuhan daripada dagingnya. Tentunya Daud seorang yang pandai berperang. Dia bisa dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tapi Daud tidak lakukan itu. Daud menyerahkan semua kepada Tuhan. Daud berdoa, Daud menyembah Tuhan di dalam kubu pertahanan itu. Itulah yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Mari kita kembali ke kubu pertahanan. Mari kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena dikatakan bahwa roh penurut, tapi daging itu lemah. Mari kita andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Buat persiapan. Meskipun bangsa Israel, bangsa Filistin, orang-orang Filistin mengepung di lembah Refaim di ayat berikutnya, ya, tetapi Daud bertanya sama Tuhan, apakah aku harus maju melawan? Tuhan katakan maju, akan kuserahkan mereka ke dalam tangan. Daud maju, dan waktu Daud maju, Daud memenangkan peperangan itu. Dikatakan Allah, ya, menerobos, ya, seperti air, ya, menerobos seperti air. Nah, itulah yang disebut dengan Allah membuat terobosan, ya. Breakthrough. Allah akan membuat terobosan demi terobosan dalam usaha, dalam pekerjaan saudara. Apa yang dianggap buntu, apa yang dianggap tidak berhasil, Allah sanggup membuat terobosan, dan saudara akan berhasil kalau kita membuat persiapan bersama-sama dengan Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Allah turut bekerja, ya, bersama-sama Allah menerobos. Mari, ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan, mungkin sudah hafal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama, bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara dan saya orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita ada di dalam bait Allah, kita ada di dalam jemaat GPDI Tiberias Bogor, orang-orang dipanggil. Mari saudara, setelah kita membuat persiapan bersama dengan Tuhan, dan ada hikmat Allah, ya, ada Allah menyertai di dalam setiap persoalan kita. Ada strategi, saudara, ya, ada siasat yang dibangun bersama-sama dengan Allah untuk menghancurkan kuasa si iblis, untuk menghancurkan segala kebuntuan dalam usaha, dalam apapun yang saudara hadapi, ya. Apa yang terjadi setelah Daud menerobos yang disebut tempat itu Baal Perasim? Orang-orang Filistin kalah, ya. Yang dikatakan kemudian di ayatnya yang ke-21, bahkan sampai berhalanya ketinggalan di sana, saudara, ya. Iblisnya dihancurkan, dikalahkan, saudara. Kekuatan Allah jauh lebih besar, ya, bahwa Allah sanggup mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Kuasa iblis apa, Tuhan? Penyakit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pasti Dia akan sembuhkan, saudara, ya. Kalau dikatakan bahwa berhalanya juga ditinggalkan, apa yang dilakukan berikutnya lagi? Rupanya orang-orang Filistin penasaran. Wah, dia menyusun satu siasat perang lagi. Lihat, ketika Allah mulai berperang ganti kita melawan kuasa iblis, ya, meskipun dia menyerang kembali di tempat yang sama, ya, kalau kita lihat di ayat 22 berikutnya, di lembah Refaim itu mereka mulai menyerbu kembali. Apa yang dilakukan Daud? Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan.
Apa yang harus lakukan? Aku maju lagi Tuhan? Kalau kita baca ayat berikutnya, Tuhan bilang, jangan maju. Jangan maju dulu. Ya, buat gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Jadi artinya pasukan Daud mengepung seluruh orang Filistin. Jauh semua tempat itu dikepung, melingkar. Ya. Dan Tuhan katakan, ketika derap di atas puncak pohon kertau itu berbunyi, maka seranglah. Kembali lagi saudara, ketika kita bekerja dan Allah turut bekerja, bersama-sama bekerja, berkolaborasi, ya, bertindak, ya. Dikatakan firman Tuhan kata bertindak cepat. Ketika suara derap itu terdengar, maka Daud menyerbu dari segenap penjuru untuk menghancurkan bangsa Filistin. Bahwa Tuhan bekerja di segenap penjuru, dari segala kebuntuan, dari segala ketidakberhasilan, Allah bekerja bersama-sama dengan saudara, dan saudara pasti menang. Kemudian dikatakan bahwa Daud mengalahkan orang-orang Filistin itu dari Geba sampai ke Gesep, saudara, ya. Yakub 2 ayat 22 mengatakan seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, saudara. Ada persiapan, doa, menyembah Tuhan, ada strategi, tentunya ada hikmat Allah, ya. Dengan ada hikmat Allah, Allah turut bekerja sama. Kemudian tindakan atau action, ada kolaborasi, bekerja sama dengan Allah. Yang terakhir dikatakan bahwa menang. Dalam pertempuran yang pertama Daud menang, yang pertempuran kedua pun Daud memenangkan semua pertempuran. Ayat terakhir Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kemenangan Tuhan sudah persiapan untuk saudara dan saya, oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Allah telah persiapkan kemenangan itu. Yang penting saudara melakukan persiapan. Satu. Kedua, ada hikmat Allah, berarti ada strategi, ya. Jangan bertindak sendiri. Taat kepada Tuhan seperti apa yang Daud lakukan. Bertindak, berkolaborasi dengan Tuhan ketika Allah mulai bekerja sama, saudara, ya. Jangan bertindak sendirian. Kalau saudara gagal, ya jangan salahkan Tuhan. Tapi kalau sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan Tuhan, ada keberhasilan. Dan dikatakan menang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Dan Allah sudah menyiapkan kemenangan buat saudara-saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan buat saudara dan saya. Dan Roh Kudus terus menerangkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami orang-orang yang menang. Engkau Allah yang melakukan terobosan dalam setiap kebuntuan-kebuntuan kami. Dan hari ini kami akan bekerja, kami akan beraktivitas. Dan kami percaya Engkau menjadi Tuhan kami yang menerobos. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.